Al-Quran dan alam semesta adalah dua kitab yang saling melengkapi. Al-Quran memberikan petunjuk tentang makna di balik ciptaan, sementara ilmu pengetahuan membantu manusia memahami bagaimana ciptaan itu berfungsi. Ketika dipadukan, keduanya memberikan gambaran yang utuh tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Al-Quran, manusia tidak hanya dituntun untuk mempelajari alam semesta, tetapi juga diajak untuk merenungkan tujuan keberadaannya di dunia ini. Dengan memahami hubungan ini, manusia dapat menjalani hidup dengan penuh makna, senantiasa bersyukur atas kebesaran Allah dan menjaga ciptaannya. Apakah hubungan alam semesta dengan Al-Quran dan bagaimana teorinya? Simak sampai habis. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara mengenai penciptaan alam semesta yang diungkapkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Al-Quran menekankan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi. Allah pencipta segala sesuatu, itulah sifatnya yang paling besar dan paling nyata, tidak ada pencipta selainnya. Di dalamnya, Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang fenomena alam semesta dan ciptaannya yang bisa dilihat dengan mata kepala. Contohnya yaitu kejadian siang dan malam, matahari, bulan, dan planet-planet. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan adakah tujuan di baliknya? Mari kita bahas satu persatu. Dalam kajian teologi, pembahasan terhadap kejadian alam menjurus kepada kajian sifat-sifat Allah dan kesan-kesan dari sifat-sifat tersebut. Teori penciptaan merupakan pemikiran ahli teologi, terutama para ahli dalam aliran Asy'ariyah. Aliran ini berpendapat bahwa Allah menjadikan alam melalui sifatnya, seperti ilm, iradah, qudrah, dan sebagainya. Menurut aliran tersebut, alam ini mempunyai dua unsur, yaitu unsur jauhar dan unsur arat. Demikian juga dengan teori emanasi yang merupakan pemikiran para filosof Islam. Mereka mengolah pemikiran para ahli teologi, terutama tentang sifat af'al Allah dalam konteks keberadaan alam. Filosof Islam pertama yang dipandang memperkenalkan teori ini adalah Al-Farabi. Menurutnya, alam semesta dijadikan secara melimpah. Teori ini diambil dari Neoplatonisme yang mengatakan bahwa alam ini terjadi karena limpahan dari Yang Esa. Wujud pertama yang melimpah adalah satu, yaitu akal. Dengan demikian, keanekaan alamiah itu tidak secara langsung dimulai dari Tuhan, tetapi dari akal pertama yang melimpah mengandung keanekaan potensial sebagai sebab langsung bagi keanekaan aktual di alam empiris. Berdasarkan teori ini, Tuhan terpelihara keutuhan zatnya dari keanekaan, karena Tuhan bukan langsung dari wujud empiris. Teori yang dikemukakan Al-Farabi ini adalah untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang terlibat dalam proses emanasi. Hakikat-hakikat tersebut dijelaskan dalam uraian prinsip-prinsip kewujudan. Namun sebelum Al-Farabi, filosof Islam pertama yaitu Al-Kindi, ia tidak mengutarakan teori yang berbeda antara ahli teologi tentang kejadian alam. Menurut Al-Kindi, alam ini baharu, artinya tidak abadi. Alam diciptakan oleh Allah. Al-Kindi menggunakan kata-kata ibda untuk menjelaskan proses penciptaan alam. Dalam hal ini, Sayyid Hussein Nasr berpendapat walaupun Al-Kindi telah melahirkan perspektif baru dalam dunia intelektual Islam, namun Al-Farabilah yang telah meletakkan filsafat Islam di atas asas yang lebih kuat dan kokoh. Selain itu, filosof Islam Ibnu Maskawai juga menjelaskan tentang proses terjadinya alam. Menurutnya, Allah menciptakan alam melalui proses emanasi. Emanasi yang dipahami oleh Ibnu Maskawai adalah entitas pertama yang memancar dari Allah, yaitu akal aktif. Akal aktif ini tanpa perantara sesuatu pun. Ia qadim, sempurna dan tidak berubah.
Dari akal aktif timbullah jiwa, dan dari perantaraan jiwa timbul planet. Pelimpahan yang terus-menerus dari Allah dapat memelihara tatanan di dalam alam ini. Selain Ibnu Maskawai, Ibnu Sina juga membahas tentang teori emanasi. Ibnu Sina memberikan corak yang berlainan dari teori emanasi yang diajukan oleh Ibnu Maskawai. Corak emanasi yang diajukan Ibnu Sina adalah dari Tuhan akan memancar akal pertama. Dari akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama. Demikian seterusnya hingga sampai memancarnya akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 akan melimpah segala sesuatu yang terdapat di bumi. Jika melihat pendapat para teolog dan filosof tersebut, maka pemikiran para filosof Islam tentang emanasi masih dinilai mempunyai urgensitas dalam kajian dan studi Islam. Dengan menggali kembali teori emanasi yang pernah menjadi penting dalam khazanah pemikiran Islam, maka paling tidak akan menumbuhkan motivasi baru bagi pemikir-pemikir Islam modern untuk mengembangkan pemikiran mereka terhadap ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Quran. Pembicaraan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat yang tersebar dalam beberapa surat. Namun, informasi itu hanya bersifat prinsip dasar saja, karena Al-Quran bukanlah buku kosmologi atau buku ilmu pengetahuan yang menguraikan penciptaan alam semesta secara sistematis. Berikut adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta ini. Allah menegaskan bahwa Dialah Sang Pencipta alam semesta langit dan bumi serta segala isinya. Sebelum proses penciptaan dimulai, Allah telah memiliki arasy atau singgasana yang berada di atas air ketika menciptakan alam semesta. Allah menguji manusia siapa yang paling baik amalnya dalam memanfaatkan ciptaannya, supaya mereka mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka. Pada permulaan ayat, diawali dengan menyebutkan bahwa dalam menciptakan alam, langit, dan bumi memakan waktu selama 6 masa. Dengan rincian, 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan segala isinya, dan 2 hari menciptakan langit dan segala isinya. Pada mulanya, keduanya adalah satu kesatuan. Kemudian Allah pisahkan menjadi 2. Yang satu diangkatnya ke atas yang disebut langit, dan yang satu lagi dibiarkan terhampar di bawah, disebut dengan bumi. Karena adanya perpisahan antara langit dan bumi, maka terciptalah ruang kosong bernama awang-awang. Allah menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan alam semesta terdiri dari 2 tahap. Pertama, alam semesta diciptakan dalam bentuk asap. Kedua, terpecahnya asap menjadi berbagai benda-benda langit. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan proses penciptaan bumi terlebih dahulu. Setelah itu disebutkan penciptaan langit dengan segala isinya. Sedangkan pada ayat-ayat lain, biasanya terlebih dahulu diceritakan penciptaan langit, kemudian penciptaan bumi. Menurut Al-Maraghi, pengungkapan dalam bentuk demikian karena manusia memperhatikan keadaan bumi yang ada di sekelilingnya, maka penyebutan tentang bumi didahulukan. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi, dalam rencananya, Allah lebih dahulu membuat rencana bumi daripada rencana pembuatan langit. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kemudian lebih dahulu menciptakan langit, termasuk matahari dari bumi. Mengenai jangka waktu terjadinya penciptaan alam semesta, Al-Quran mengatakan dalam banyak ayat bahwa Allah menciptakan alam semesta, baik langit maupun bumi selama 6 hari. Mengenai terjadinya alam semesta dalam 6 hari, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa 1 hari Allah sama dengan 1000 tahun. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47 dan Quran Surat Al-Sajdah ayat 5.
yang artinya sehari dalam pandangan Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari perhitunganmu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dengan menyebut 6 hari atau 6 periode tersebut tidak lebih hanya sekedar penyebutan waktu belaka. Al-Qurtubi mengatakan bahwa jika Allah mau, Dia dapat menciptakan alam semesta dalam waktu sekejap saja. Bahkan cukup dengan mengatakan kun fayakun. Hikmah di balik proses penciptaan yang cukup panjang tersebut adalah Allah mengajarkan kepada manusia bahwa melaksanakan sesuatu harus secara bertahap dan tidak tergesa-gesa agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dari seluruh rangkaian objek ciptaan Allah yang tampak dalam alam ini, Al-Quran selalu menyebut fenomena alam secara berulang-ulang dalam konteks manfaatnya bagi manusia. Seperti langit, matahari, bulan, bintang, gunung, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, dan sebagainya. Tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan tentang fenomena alam raya ini. Penyebutan secara berulang tentu memiliki maksud dan rahasia yang luar biasa. Paling tidak, ada 3 hal yang dapat dikemukakan, yaitu: pertama, Al-Quran memerintahkan manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam semesta agar memperoleh manfaat dan kemudahan dalam kehidupannya, serta untuk memberikan kesadaran pada manusia akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, alam dan segala isinya serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya adalah diciptakan, dimiliki, dikuasai, dan diatur oleh Allah dengan teliti. Dengan kata lain, alam semesta tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan dan tidak pernah menyimpang dari ketentuan Allah. Oleh karena itu, alam semesta beserta isinya tidak boleh disembah, dikultuskan, dan dipertuhankan oleh manusia. Ketiga, redaksi ayat-ayat kauniyah bersifat ringkas, teliti, dan padat, sehingga pemahaman dan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut sangat bervariasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan pengetahuan masing-masing penafsir. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mengajak manusia untuk memperhatikan, memikirkan, dan mengamati alam raya. Ajakan ini dimaksudkan agar manusia memperoleh tanda-tanda yang membuktikan adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi arti yang penting, yaitu manusia diajak untuk memikirkan kejadian langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, bertiupnya angin, diturunkannya hujan untuk kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan, diciptakannya berbagai macam hewan untuk kesenangan manusia, dan lain sebagainya. Hakikat-hakikat yang sudah jelas nampak dan nyata telah dapat disentuh manusia, dibeberkan oleh bukti-bukti alam dan tidak memerlukan lagi argumen-argumen lain untuk menetapkannya. Akan tetapi, kesombongan seringkali mendorong seseorang untuk membangkitkan keraguan dan mengacaukan hakikat-hakikat tersebut. Usaha yang demikian perlu dihadapi dengan hujah agar hakikat-hakikat tersebut mendapat pengakuan yang semestinya. Berdasarkan uraian tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Al-Quran, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak dijelaskan secara rinci apakah diciptakan dari sesuatu atau materi yang sudah ada atau dari ketiadaan. Proses penciptaan alam juga mengalami perkembangan secara gradual sesuai dengan sunatullah. Dari sini, kemudian muncul banyak penafsiran yang berbeda di kalangan musafir, khususnya para teolog dan filosof. Adapun persoalan kosmologi dalam Al-Quran dapat digambarkan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit dan meletakkan yang satu di atas, yang lain di atas bumi dalam tatanan yang sempurna dan tanpa celah, masing-masing berorbit pada jalannya sendiri. Dengan memperhatikan alam semesta, maka akan dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang pada umumnya merupakan garis-garis besar saja. Demikian info yang bisa saya sampaikan.
Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tonton dan nikmati video lainnya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.